Halo, selamat malam Pak Ari. Yo, selamat malam Pak Direktur. Ah, How are you today, Pak? Alhamdulillah, I'm fine, thank. And Oh, you? How are things all of you? I'm Fine, Pak fine, Ari? fine too, Pak. Ah, Gitu. Alhamdulillah. Kita lihat sekarang ada 42 yang sudah bergabung sambil menunggu Oke. sebentar ini. Pak Ari posisi di mana lagi sekarang nih? Ini sebenarnya lagi meeting sih, Pak, tapi nggak apa-apa. 1 jam saya Lagi sempatkan buat meeting ya? teman-teman Wah, Poltek Pos. Ya. ya we are very appreciate ya tuh Pak Ari di Thank you, samping sir. kesibukannya menyempatkan waktu untuk join dengan Sapa Alumni Poltek Pos. Terima kasih sekali. Thank Oke, you. let's be rock ya. Let's rock ya Pak Ari Oke, ya. Oke, kita oke. mulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Bagaimana kabarnya sobat-sobat Poltek Pos? Sobat Oren, how are things all of you this night? I hope all of you feeling well this night. Oke, pada malam yang berbahagia ini, Sapa Alumni menghadirkan seorang milenial yang hebat, yang sukses berkarir sebagai entrepreneur dengan merintis karir mulai dari bawah. Sehingga episode malam ini kita namakan From Zero to Hero, a Successful Millennial Entrepreneur. Inilah episode malam ini. Nah, dengan tidak membuang waktu, saya akan memperkenalkan narasumber hebat kita malam ini. Beliau adalah Pak Ansari Kadir, atau akrab dipanggil Ari. Begitu Pak ya? Akrabnya Yes, sir. dipanggil Ari. Betul. Oke. Beliau lahir di Parepare, 5 Agustus 1989, baru 31 old, ya, baru 31 tahun, jadi masih sangat muda dan sudah sukses berkarir. Oke, Ya. pendidikan beliau dimulai di Poltek Pos, Prodi D3 Manajemen Marketing, angkatan 2008. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di S1 Trisakti School of Communication Media, angkatan 2013. Wow. Ini experience beliau atau pengalaman kerjanya sangat banyak sekali. Ada beberapa saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama, beliau memulai karirnya di Encape Communication Advertising Agency 2009 sampai 2010. Kemudian sebagai Head of Promotion area DKI Jakarta PT Yamaha Motor Kencana Indonesia 2011-2015. Beliau juga kemudian melanjutkan karirnya di National Head of the Brand Strategic PT Yamaha Motor Manufacturing tahun 2015 sampai 2017. Ya. Kemudian melanjutkan lagi karirnya di Territory Sales Manager PT Suzuki Indomobil Hill tahun 2017. Nah, beliau kemudian masuk ke bisnis yang mulai berkarir sebagai entrepreneur, yaitu di CEO Sang Pisang, yaitu PT Sang Kadir Indonesia Ya. tahun 2017 sampai 2018. Kemudian dilanjutkan lagi beliau sebagai CEO PT Ternak Kopi Indonesia tahun 2019. And now beliau sebagai CMO PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Beliau memiliki moto Talk Less Do More. Dan beberapa award yang beliau peroleh, adalah pertama, juara ketiga, Creative Idea National Competition in Polytechnic Pos Indonesia. Kemudian juara kedua, Yamaha Marketing Idea National Competition. Kemudian juara satu Best of the Best Jakarta Fair tahun 2015. Kemudian juara satu Best of the Best Jakarta Fair tahun 2016. Top Brand Award Sang Pisang Majalah Marketing 2018. Top Business Opportunity Award Sang Pisang tahun 2019. Lanjut lagi, Top Business Opportunity Ternak Kopi tahun 2019. Dan yang kedelapan, Indonesia Best Company in Service Excellence
PT Harapan Bangsa kita atau PT Hebat tahun 2020. Jadi hampir setiap tahun beliau mendapatkan award. Begitu Pak ya, Yeah. luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sekali malam hari ini Pak Ari bisa bergabung dengan kita. Kami sangat yakin malam ini kami akan mendapatkan banyak sekali insight dari Pak Ari, terutama yang pada hari ini bergabung tentu sekali dari berbagai kalangan Pak Ari, perlu saya sampaikan tentu sekali dari mahasiswa-mahasiswa kami, dari berbagai prodi. Kita sekarang ada 10 program studi, 5 program studi Diploma 3 dan 5 program studi Sarjana Terapan. Sarjana Terapan yang terakhir yang baru kita memperoleh izin adalah Sarjana Terapan E-commerce Logistik, gitu Pak Ari. Jadi kita punya 10 program studi. Mahasiswa-mahasiswa kita insya Allah ini semuanya akan bergabung. Kemudian juga ada calon-calon mahasiswa dari berbagai SLTA di seluruh Indonesia, Pak Ari. Kemudian dosen, staf, kemudian juga tentu sekali masyarakat luas dan kolega-kolega Pak Ari yang bergabung malam ini. Baik, Pak Ari. Silakan Pak Ari kalau mau disapa dulu teman-teman di sini. Silakan Pak Ari. Halo everybody, teman-teman semuanya. Thank you so much, Mr. Agus, as a director Poltek Pos and Poltek Pos Indonesia. Thank you so much for inviting me today. You're welcome, sir. Yes, in great occasion, allow me to introduce myself. My name is Ansari Kadir. You can call me Ari. And now I have been working at my company, and we company PT Sangkadir Indonesia and PT Harapan Bangsa kita, and I still developing some business F&B industry and digital company, and as a speaker national, and I feel or I think let's get started online workshop today. Dan pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, Pak Ari. Ya. Oke. Sip. Oke, no problem. We can blend it. We can blend it Indonesia, yes, Indonesia and English. Oke. Oke, sip. It's a good, Pak Ari. Oke, itu tadi saya sudah sampaikan CV singkat Pak Ari, dan kemudian juga Pak Ari juga sudah menambahkan beberapa poin di samping yang saya sampaikan. Baik Pak Ari, kita mulai bincang-bincang santai aja malam ini Pak Ari ya. Bincang-bincang santai karena Pak Ari sudah punya pengalaman nasional atau internasional memberikan berbagai macam ceramah-ceramah dan training. Nah, malam hari ini kita bincang mulai dari awal. Sejak Pak Ari itu masuk di Poltek Pos. Pak Ari kan asalnya dari Parepare, Pak Ari ya. Kenal atau tahu dari mana sih Poltek Pos Indonesia itu, Pak Ari? Jadi at the time waktu itu memang rumah saya itu dekat kantor pos, Pak, waktu itu. Oh, I see. Di Parepare, Pak ya? Ya, jadi kalau saya itu dari dulu waktu SMA memang bukan SMA ya, dari SD bahkan saya itu kalau melakukan sesuatu itu perlu ada perencanaan. Jadi kemudian beranjak ke SMP, SMA itu mulai komplit pas kuliah itu saya pelajari bahwa di dalam hidup ini ada sistem namanya PDCI, Pak. Plan, Do, Check, Act. Jadi perencanaan itu waktu itu saya merencanakan untuk mulai merantau, tapi nggak memilih kota Makassar. Harusnya kan di kota Makassar ya, merupakan ibu kota dari Sulawesi Selatan, tapi saya memutuskan untuk ke Bandung. Dan waktu itu kebetulan Parepare ini adalah kota Madia, kota kecil, dan jarang sekali kampus-kampus dari luar Jawa yang melakukan roadshow di sana. Kebetulan rumah saya ini dekat kantor pos. Sepulang saya sekolah waktu itu saya ngelihat ada iklan di kantor pos waktu itu. Wah, penerimaan mahasiswa baru, Politeknik Pos Indonesia Bandung. Wah, dari situ saya memikirkan kayaknya ini merupakan jalan untuk saya keluar dari Sulawesi, dan akhirnya ikut tes. Dan keterimalah di Politeknik Pos Indonesia waktu itu di tahun 2008 kalau nggak salah. Iya. Ya, awal pertama kali saya masuk ke Poltek Pos waktu itu mungkin belum pernah ketemu Bapak ya, tapi pernah dengar juga namanya, dan memang agak unik Pak, karena di Poltek Pos saya itu satu-satunya mahasiswa yang 3 kali ganti jurusan Pak. Oh, ya. Ya. Jadi waktu mulai jurusan apa Pak? Jadi pertama kali saya masuk Poltek Pos itu saya ambil jurusan IT, jadi jadi jurusan IT, informatika waktu itu. Dan waktu saya ospek itu masih jurusan informatika, tapi karena setelah diskusi dengan orang tua, kebetulan bapak saya itu seorang wirausaha di bidang industri beras dan udang windu, Pak. Yeah. Nah, jadi tertariklah untuk mengikuti jejak ayah lah, jadi seorang pebisnis. Dan carilah jurusan yang punya ada kata-kata bisnisnya. Logistik bisnis, pindahlah ke logistik bisnis. Ternyata ekspektasi saya ketika masuk ke logistik bisnis itu
itu adalah perusahaan yang berhubungan dengan supply chain management, statistik, kemudian berhubungan dengan manajemen stok, manajemen logistik, itu agak kurang nyambung dengan wirausaha. 6 bulan di sana, saya maju lagi nih Pak, minta ke ketua jurusan, boleh nggak saya pindah ke jurusan pemasaran? Terakhir jurusan saya pemasaran Pak. Yang paling cocok ternyata ya. Yang paling, jadi passion saya itu di manajemen marketing waktu itu. Karena karena di marketing itu ada desain, ada fotografi waktu itu. Kemudian kita juga belajar dari beberapa dosen. Dulu dosen kesayangan saya itu ada namanya Ibu Seni, Ibu Asrofa, Imam Hambali. Boleh disapa Bu Seni. Halo. Jadi Bu Seni, beberapa kali mengatakan pingin ketemu sekali dengan Pak Ari katanya. Sama saya juga. Jadi saya banyak belajar dari Bu Seni waktu itu tentang media komunikasi dan dari Ibu Asrofa juga tentang CRM manajemen, kemudian belajar dari Pak Iman Hambali tentang wirausaha waktu itu dan memang perjuangan saya dimulai dari saya kuliah ya waktu itu Pak. Jadi memang waktu kuliah ini butuh waktu untuk mengejar kelulusan 3 tahun. Bayangin 3 kali ganti jurusan dan saya harus ngikutin kuliah 1 hari itu bisa 4 sampai 8 kali kuliah. Iya. Pak Ari waktu itu tinggal di mana nih? Daerah Poltek Pos itu tinggal daerah mana itu? Depan kampus Pak, ngekos depan kampus di Sarijadi. Oh di Sarijadi. Sarijadi ya, di blok-blok Sarijadi situ ya. Nah, persis depan kampus. Persis depan kampus. Ya, karena itu Pak Ari selalu tepat waktu datang kampus karena pas lihat dosennya masuk langsung keluar dari kosnya. Nggak mandi langsung keluar. Langsung keluar Pak Ari. Absen Pak, yang penting absen. Yang penting absen. Oke, tepat waktu. Nah, Pak Ari, waktu Pak Ari kuliah di Poltek Pos ini, tadi Pak Ari sudah sebutkan beberapa dosen favorit Pak Ari adalah Bu Seni, Bu Asrofa, Pak Hambali, begitu ya. Nah, Pak Kanaidi. Pak Ari mungkin, Pak Kanaidi, Pak Ken ya. Pak Ari mungkin masih ingat beberapa teman-teman Pak Ari di seangkatan Pak Ari? Mungkin teman-teman best friend lah, begitu mungkin masih ingat. Masih ingat beberapa ada sekarang di Transpa namanya Yuda Valevi, itu juga best friend saya waktu itu di Trans TV. Kemudian juga ada adik kelas saya namanya Chandri Herawan, sekarang udah di Kacang 2 ya, sekarang dia di hire sama Kapal Api sebagai senior manager sales. Kemudian ada juga teman nanti saya, kita mau undang beliau siapa lagi ya yang saya ingat waktu kuliah tuh, banyak sih cuma agak lupa. Oh ya, buat teman-teman yang stay tune di sini jangan kemana-mana karena nanti akhir program saya akan ada question ke kalian dan yang bisa jawab nanti kita lihat random, kita akan undi yang berhasil dapetin 1 unit smartphone Android terbaru. Yes, iya. Kita sudah promosikan Pak Ari akan memberikan sebuah smartphone kepada semua penonton atau audiens malam hari ini. Stay tune. Pak Ari akan memberikan sebuah quiz nanti. Oke. Pak Ari suka dukanya. Kita beberapa menit dulu kita membicarakan tentang Poltek Pos. Suka dukanya Pak Ari kuliah di Poltek Pos. Sukanya apa, dukanya apa nih, Pak Ari? Suka duka pasti ada. Berbicara mengenai suka, satu dapat experience baru Pak. Kita bisa banyak berkumpul dengan beberapa teman-teman yang berbagai dari provinsi yang lain. Kemudian kita menyatukan pikiran, menyatukan karakter, itu yang termasuk saya suka. Dan dukanya itu ya itu dia. Poltek Pos ini mendidik kita untuk menjadi seorang mahasiswa yang disiplin. Bagi teman-teman memang akan sangat-sangat susah di awal karena menurut saya di kampus ini pakai baju seragam ya, Pak Ari, baju seragam. Betul sekali, harus pakai dasi, pakai seragam. Kemudian uniform kita harus rapi, kemudian baju kita harus masuk ke dalam dan harus benar-benar rapi. Dan itu mungkin kalau teman-teman yang baru masuk ke kampus ini mengatakan, kok begini banget, tapi ingat, kalian akan merasakan efeknya setelah 5-10 tahun ke depan ketika kalian masuk ke perusahaan, bahwa apa yang kalian lakukan hari itu adalah sebenarnya kebiasaan yang dilatih oleh kampus untuk memasuki dunia kerja. Wah, itu jadi adik-adik, adik-adik dengar tuh pesan dari Pak Ari. Jadi dari sejak di kampus sudah dilatih untuk masuk ke dunia kerja. Lanjut Pak Ari, silakan. Jam 8 pagi harus bangun dan pulang jam 5 sore. Itu sebenarnya udah menjadi salah satu ciri atau karakter dari Poltek Pos, membangun mahasiswanya menjadi mahasiswa yang unggul, berbeda dengan mahasiswa yang lain, di mana pada saat kerja nanti, kita udah terbiasa dengan habit perkantoran. Nah, itulah yang merupakan suka duka Pak. Selain duka yang lain yang saya rasakan, jadi waktu itu memang saya hampir nggak lulus 3 tahun sih Pak waktu itu karena memang berganti jurusan 3 kali dan itu dukanya luar biasa, harus bangun jam 8 mengejar kuliah dan
Kebetulan waktu itu juga saya ikut lomba. Saya kebetulan ini tipe orang yang suka ikut challenge Pak, tantangan. Jadi saya menyukai sebuah tantangan, terutama competition. Saya suka menguji kemampuan saya sampai di mana. Nah, waktu itu ada perlombaan Yamaha Marketing Idea, itu hanya diperuntukkan untuk sarjana S1 Pak waktu itu. Jelas ditulis di posternya di Mading Poltek Pos hanya untuk S1. Cuma pertanyaannya, kenapa poster itu sampai bisa dipajang di Poltek Pos? Berarti ini ada unique selling yang kita nggak tahu. Kita yang nggak bisa mengerti dari sayembara ini. Jadi dari pesan tersebut saya coba kira-kira kalau saya kirim proposal tembus nggak ya? Dan ternyata ketika saya coba dapat, kan sebelumnya memang saya magang di perusahaan periklanan, Pak Agus. Jadi saya coba waktu itu coba create konsep kurang lebih 1 bulan, itu benar-benar 1 bulan tuh nggak pernah tidur. Tidurnya cuma jam, kalau kita hitung tidur orang normal tuh 8 jam ya Pak ya. Saya tuh tidur cuma 3 jam 4 jam untuk bikin proposal itu. Jadi saya bikin strategi low budget high impact waktu itu, saya ingat banget. Dan saya kirim ke perusahaan Yamaha waktu itu, dan alhamdulillah dari 4.000 proposal yang masuk itu terpilih 5 proposal terbaik, dan satu-satunya dari kampus D3, kampus kita. Jadi yang 5 besar itu dari saya ingat banget dari ITB, UTS, kemudian Undip, UGM, sama satu lagi Poltek Pos. Jadi cukup membanggakan ya. Jadi waktu betul. Itu ada Pak Ari yang apa itu fight, yang punya passion di bidang marketing, kemudian ikut lomba tersebut. Pak Ari cerita ini dari waktu itu kan cerita ke saya. Sangat menyenangi sebuah mata kuliah yang dari mata kuliah tersebut sekarang sangat mengesankan dan menjadi passion Pak Ari terus dalam berkarir. Mata kuliah apa waktu itu Pak Ari? Yang Pak Ari senangi. Marketing yang paling saya suka public speaking Pak. Public speaking dan manajemen marketing ya. Jadi menurut Pak Ari kalau pembelajaran di Poltek Pos itu bagaimana Pak Ari ya? Pembelajaran di Poltek Pos itu menyenangkan atau kurang menyenangkan atau bagaimana Pak Ari? Sebenarnya ada plus minus ya, tapi lebih banyak menyenangkan sih sebenarnya. Karena kenapa D3 itu, Al-Himadiyah itu melatih kita untuk mulai memasuki tahap pekerjaan langsung. Tapi ada juga beberapa teman yang mulai melanjutkan kuliah setelah D3. Ya kalau kita berbicara mengenai senangnya kuliah di Poltek Pos itu sangat-sangat menyenangkan sekali. Karena kenapa? Kita belajar dari basicnya Pak, benar-benar dari dasarnya. Ya, untuk menjadi sebuah kekuatan yang kuat itu perlu fondasi yang kuat juga. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi sesuatu yang besar, itu perlu proses, dan proses itu dibentuk oleh fondasi-fondasi itu. Nah, di Poltek Pos itu basicnya saya pelajarin semua, dari mulai media komunikasi, kemudian manajemen marketing, public speaking, fotografi, desain, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan atau kuliah-kuliah lain yang cukup membantu, terutama juga waktu 6 bulan di logistik saya belajar statistik, sekarang kepake semua Pak. Jadi pada saat sekarang ini di perusahaan-perusahaan yang saya mulai kembangkan itu semuanya berbicara tentang analisa data, statistik bisnis, kemudian berbicara mengenai marketing management, kemudian berbicara tentang advertising, above the line, below the line, UI marketing, digital way, kita berbicara mengenai road to the line, dan berbicara semua mengenai public speaking. Bahkan sampai hari ini saya bisa bicara seperti ini karena basicnya dari sana gitu loh. Teori-teorinya dari sana. Tinggal nanti ketika saya kembangkan di perusahaan atau di kampus-kampus setelah Poltek Pos itu, karena memang sudah ada basic dan sudah ada bakat yang sudah dibentuk dari dulu. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu, alhamdulillah Poltek Pos bisa memberikan dasar-dasar ke Pak Ari, dan tentu sekali itu hanyalah dasar saja, dan Pak Ari yang mengembangkan sendiri sekarang sehingga menjadi hebat. Oke Pak. Semuanya kita dikembalikan dari sendiri. Dari sendiri-sendiri, yakin saya itu Pak. Itu jadi pesan untuk adik-adik semua, kembangkan terus mulai dari diri sendiri ya Pak Ari ya. Pak Ari, setelah Pak Ari kan lulusnya tahun 2008 ya Pak Ari ya. 2011 ya Pak Ari ya. Iya 2011 ya. 2011. Oke. Waktu Pak Ari lulus, kemudian Pak Ari memulai karirnya karena tadi proposal Pak Ari itu proposal yang 3 besar terbaik. Ini Pak Ari direkrut ya di PT Yamaha kelihatannya. Ini boleh cerita bagaimana ini pengalaman kerja pertama Pak Ari ini selain di NCAP tadi kan sudah mulai di suatu agensi, kemudian masuk ke Yamaha, bagaimana Pak Ari? Di Yamaha tanpa interview Pak. Tanpa interview ya? Yes, langsung direkrut. Karena waktu itu ketika saya present di Balai Sarbini, itu benar-benar duduknya samping presiden direkturnya Yamaha Indonesia Manufacturing. Dia menawarkan saya kartu nama, dia bilang kalau kamu mau untuk mengembangkan karir kamu boleh kontak saya, HRD saya.
Dan ketika saya lulus, saya nggak buang waktu, ini potensi atau peluang saya hubungin dia, saya diundang ke Jakarta, itu Seninnya langsung kerja. Ah, apa yang membuat beliau tertarik dengan Pak Ari waktu itu sampai memberikan challenge ke Pak Ari seperti itu? Ya, biasanya seorang CEO itu bisa melihat orang dari karakternya, Pak. Ketika kita sudah membuat sebuah Ah, ide kreatif, kemudian strategi itu diterapkan dan itu berjalan, ternyata strategi ini saya itu sudah diterapkan sebelumnya. Ketika saya mengirimkan proposal dan menjadi juara masuk ke 3 besar waktu itu, proposal itu diterapkan di perusahaan tersebut dan ternyata efektif, Pak. Dan saya diminta untuk menghandle proyek tersebut dan waktu itu saya merupakan karyawan termuda di Indonesia karena waktu itu udah ya, umur 21 tahun udah berada di posisi Yamaha Indonesia Manufacturing head office lagi Pak waktu itu dan ya. 3 tahun kemudian saya dipromosikan untuk menjadi head promotion Yamaha Jakarta Jabodetabek dan disitulah saya mulai berprestasi kembali saya gali saya challenge saya mulai fight dengan beberapa brand-brand besar seperti Astra Honda Motor, Suzuki, kemudian Kawasaki, dan di Jakarta Fair 3 tahun berturut-turut saya bisa bawa Yamaha menjual 7.500 unit sampai 8.000 unit motor per bulan dan menjadi the best of Wow. the best booth dan the best of the best design, the best of the best sales dan the best attractive booth selama 3 tahun berturut-turut. Semua karena keinginan kita kembali dari diri sendiri. Ketika kita berani untuk melangkah, berani untuk melakukan terobosan, berani untuk bertransformasi, berani untuk beradaptasi, berani untuk berimprovisasi, saya yakin kesuksesan itu ada di depan mata kita. Ah, jadi suatu pesan yang sangat menarik sekali. Jadi adik-adik mahasiswa dengarkan tadi apa yang Kak Ari sampaikan barusan. Jadi berani untuk melakukan terobosan, berani melakukan inovasi dan Yes. tidak pantang menyerah. Ya, Pak Ari melanjutkan lagi karirnya setelah dari Head Office Promotion Area, kemudian masuk ke National Head of Brand Strategic di Yamaha Motor Manufacturing tadi ya. Jadi masuk ke Ya, manufacturingnya Pak Ari ya. Nah, itu ya. bagaimana itu Pak Ari? Sebenarnya sudah manufacturing, kemudian dikasih responsibility untuk handle area. Ketika di area mulai berprestasi, ditarik lagi ke head office untuk handle secara nasional, Pak. Tadinya saya handle cuma Oh, sekitar 200 dealer, di nasional saya handle 2.000 sampai 3.000 dealer waktu itu. Karena prestasinya di umur 25 tahun waktu itu udah bisa membawa Yamaha bisa fight dengan brand-brand besar di Jakarta Fair, saatnya untuk mengembangkan skala nasional. Dan di skala nasional saya sempat pegang beberapa brand seperti NMAX, kemudian Mio, Vino, dan beberapa brand-brand lain di bawah project saya waktu itu. Dan di 2017 saya memutuskan untuk resign. iya. Nah, ini menarik nih. Pak Ari pasti mendapatkan suatu tawaran yang lebih baik sehingga resign ke Suzuki Indomobil, Pak ya. Ya, Suzuki tahun 2017. Nah, itu apa, Pak? Pengalaman Bapak kok bisa ditarik ke Suzuki? hmm. Ceritanya itu bagaimana, Pak? Ceritanya satu bagaimana? secara Boleh satu sharing ke teman? Ya. satu secara jabatan lebih lebih tinggi ya Pak ya, Promosi senior ya, Pak ya. manager. Jadi Ya, promosi. satu itu. Oke. Kedua, secara salary juga lebih tinggi. Kemudian kemudian dari itu kesejahteraan juga lebih bagus. Akhirnya saya tertarik dan memang menurut saya selalu berdasarkan plan, do, check, act. Jadi waktu itu memang merencanakan cuma 7 tahun Pak. 7 tahun saya harus Hmm. melangkah nih di perusahaan itu buat teman-teman nanti mungkin ada di sini nanti setelah 7 tahun itulah zona comfort zone kita tuh 7 sampai 8 tahun. Jadi kita harus pindah ke perusahaan lain untuk naik atau promosi lagi. Nah, di Suzuki saya nggak lama, Pak, cuma 1 tahun. Iya. Nah, Ya, ini mungkin cuma satu juga tahun. perlu adik-adik dengar ini ya. Pak Ari bisa mendapatkan posisi-posisi bagus di satu perusahaan ya tentu sekali di samping Ya, memang Pak Ari punya kompetensi yang bagus. Ini ada apa yang hmm, lainnya Pak? Misalkan relationship atau apa sehingga bisa Pak Ari bisa ya, kok ditarik oleh PT Suzuki? Gimana nih Pak Ari? Supaya anak ya. Jadi teman-teman atau adik-adik mahasiswa bisa mendengar ini. semua semua itu ditentukan dengan personal branding yang kalian punya. Jadi ketika kalian sudah memiliki karakter seorang marketer, the passionate of marketer, orang akan melihat kalian itu sebagai ujung tombak perusahaan. Nah, itu dulu. Kalau sebagai seorang marketing, itu harus bisa berpikir ke arah pasar, Pak. Think to the market. Jadi, orang-orang marketing itu harus bisa berpikir secara total keseluruhan, helicopter view, dari atas ke bawah, semakin kecil, dari indikator ke dimensi. Nah, waktu itu mereka melihat saya adalah seorang anak muda yang punya semangat yang luar biasa, kemudian berpikir inovatif, berpikir kreatif, dan ketika saya diwawancara, itu nggak butuh waktu 1 jam ketika saya ditanya, saya hanya jawab, apa yang bisa kamu lakukan buat perusahaan ini? Saya tanya, sebulan bisa jual berapa mobil? Saya bilang saya naikin 3 kali lipat. Nah, Oh, itu udah menggambarkan bahwa kita ini orangnya very confidence. Yang penting percaya diri dulu. oh, Karena kenapa? mm, Gini, buat adik-adik juga.
balik lagi ya Pak ya, selalu out of the box thinking. Ketika saya merasa 6-7 tahun itu udah comfort zone saya berpikir untuk berpikir out of the box Pak. Jadi saya cukup belajar cukup lama di perusahaan besar, saya menjadi bagian dari situ, dari perusahaan Jepang. 7 tahun itu saya rasa cukupnya, ilmunya sudah cukup lah Pak, kita belajar. Dan perlu mengembangkan di bisnis yang berbeda. Kebetulan tadi motor harus naik ke mobil. Nah, yang menarik ketika saya seminar ditanya, Bapak kan bilang dari motor ke mobil kok jual pisang goreng, nanti saya jawab pertanyaannya. Oke, sip. Ya, jadi Oke. yang bikin sesuatu tertarik itu lebih ke passion saya Pak. Passion saya itu ada di mana? Passion. Ya, passion saya itu ada dua, Ya, di promotion ada dan satu sales. kata kunci tadi nih kepada adik-adik nih. Berpikirlah out the box thinking. Nah, Yes, ini out pesan of the dari box Pak. thinking. Out the box thinking. Jadi di luar kebiasaan-kebiasaan. Jadi ada loncatan begitu Pak ya, pemikiran suatu Yes, of loncatan course. ya. Sehingga Yeah. menarik ya. Tadi contohnya misalkan di challenge sama Suzuki berapa kali bisa ditingkatkan. Ternyata Pak Ari sudah dikatakan 3 kali saya naikkan. Nah, mungkin Pak Ari ini ada mahasiswa masuk kita yang akan lulus begitu ya. Nah, untuk dia wawancara, trik wawancara itu bagaimana Pak Ari ya? Kan Pak Ari sekarang CEO, dia tentu sekali tahu mulai dari pengalaman dari bawah sampai sekarang CEO, CMO tentu sekali bisa memberikan bagaimana trik supaya anak-anak atau teman-teman kita ini bisa diterima waktu ngelamar bekerja wawancaranya. Bagaimana Pak Ari triknya? Oke, jadi ya satu itu harus confidence dulu, percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, itu alam bawah sadar kita akan mengangkat semangat kita, Pak. Itu satu. Yang kedua, kalian harus tahu kalian berhadapan sama siapa. Minimal tahu siapa yang akan wawancarain kalian. Karena kenapa? Ketika kita ini cuma analisa aja ya, semacam filosofi juga lah. Ketika kita masuk ke medan perang dan kita nggak tahu medannya seperti apa, itu sama saja kita bunuh diri, Pak. Jadi kita harus tahu betul kesiapan diri kita, kemudian siapa yang akan kita hadapi, kemudian harus tahu produk knowledge dari perusahaan seperti apa, kira-kira posisi apa yang kita inginkan, kita harus tahu betul apa detail posisi. Sekarang kita datang orang interview, kita bilang ke dia, saya mau jadi marketing. Pas ditanya, what is the meaning marketing? Tidak tahu. Nah itu udah gagal sebenarnya. Jadi kenapa tadi saya bilang sampai 3 kali ditanya, oh penjualan bisa naik berapa kali? Saya bilang 3 kali. What are you thinking? It will happen, bro. Jadi ketika kamu berpikir, itu akan terjadi. Karena kenapa? Itu bisa masuk ke bawah alam sadar kita. Saya waktu itu nggak pernah berpikir bisa kerja di Yamaha dengan lulusan D3. Karena memang di Yamaha standarnya S1, Pak, jujur aja. Tapi karena saya punya alam sadar, waktu itu, what are you thinking? It will happen. Apa yang saya pikirkan itu, apa yang kalian pikirkan itu pasti akan terjadi. Jadi saya pikir saya akan masuk 5 besar, dari situ saya akan dapat pekerjaan. Dan benar-benar terjadi, Pak. Dan dari situ mulailah saya membangun karir saya pelan-pelan sampai di satu titik, waktu itu saya berada di titik tertinggi dan jatuh. Nah, kemudian saya bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Dan hari ini, ya, alhamdulillah, sudah mulai bangkit lagi, Pak. Oke. Jadi ternyata tidak kita seperti yang kita bayangkan bahwa karir itu terus menanjak, tetapi ada lika-likunya Pak Ari ya, ada lika-likunya. Menarik tadi ini pesan dari Pak Ari. Pertama kalau trik wawancara, pertama confident, percaya diri. Kedua know atau pahami siapa yang akan mewawancarainya, termasuk produk knowledge perusahaan, siapkan diri dengan maksimal, kemudian posisi yang diingini diketahui dengan baik. Dan kira-kira kalau di Poltek Pos, gitu lulusan Poltek Pos, perlu nggak kompetensi tertentu Pak Ari, khususnya di bidang marketing ini untuk bisa masuk bekerja di perusahaan? Kira-kira kompetensi atau sertifikasi apa yang diperlukan ya, kira-kira Pak Ari? Ya kalau kita berbicara marketing ya minimal tahu digital marketing kalau saat ini. Karena sekarang digital era 4.0. Ya sekarang udah era 4.0 digital. Jadi semuanya harus digital way Pak. Jadi kita berbicara mengenai digital way itu sangat banyak sekali. Teman-teman harus tahu bahwa di dalam bisnis marketing itu bukan cuma offline marketing, ada below the line, ada above the line, tapi kita harus berbicara mengenai new wave marketing. What is the meaning new wave marketing? New wave marketing adalah digital marketing, digital way. Hari ini saya meeting sama salah satu teman saya dulu, orang ITB, anak ITB yang dulu dia juara 2 Pak. Dia sekarang sudah punya perusahaan digital sendiri, hebat sekali menurut saya, karena kenapa? Dia bisa membaca peluang. Jadi buat di perusahaan saat ini, ketika kita bisa baca peluang dan kita bisa kontribusi positif buat perusahaan, karena arahnya semua digital. Apalagi di pandemi seperti ini, luar biasa.
platform digital peningkatannya luar biasa. Orang nggak ingin megang uang secara cash, mau melakukan virtual payment. Jadi berbicara tentang marketing, berbicara tentang sales, berarti berbicara tentang digital way. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus Oke, Pak. paham mengenai what is the bidang digital marketing. Iya, pesan kita, pesan untuk masukan untuk Poltek Pos. Maka perdalamlah kompetensi di bidang digital marketing. Nah ini, Yes, jadi of Bu course. Seni, Pak, sekarang Kaprodi dari D3 Manajemen Pemasaran adalah Pak Suparno sudah mendengarkan. Pak Ari, Yeah. ini kita akan terus tingkatkan kompetensi baik dosen maupun mahasiswa kita di bidang digital marketing. Nah, kemudian ini yang seperti Pak Ari katakan ini, setelah masuk ke perusahaan-perusahaan besar, kok jualan pisang? Begitu ya, Pak Ari bilang kan. Nah, ini menarik ini. Tapi ternyata di balik jualan pisang ini luar biasa. Karena Pak Ari di situ menjadi CEO, nanti masuk lagi di ternak kopi CEO, masuk lagi di PT hebat jadi CMO. Nah, tolong ceritakan ini. 3 hal yang penting terakhir ini yang menjadi karir puncak Pak Ari. Silakan Pak Ari, mulai dari sang pisang dulu Pak Ari. Ceritanya bagaimana nih? Ya, semua orang tidak ingin bekerja sama orang lain, Pak. Jadi saya ingat waktu itu, waktu saya kuliah, itu ada teman saya nggak usah sebut namanya. Dia ngelihat saya sebagai mahasiswa yang tidak berprestasi. Dia bilang sama saya gini, kamu tidak akan pernah bisa bekerja sama orang lain kalau kamu sering bolos. Jadi waktu saya kuliah itu emang sering bolos, Pak. Saya bukan mahasiswa yang baik sebenarnya. Cuma bedanya, saya mahasiswa yang punya semangat, intinya gitu. Jadi walaupun kita nggak pintar itu bisa dilatih, tapi semangat itu nggak bisa dibeli, Pak. Jadi dia bilang sama saya kayak gitu. Dan hari ini saya buktikan sama dia, memang saya nggak bisa bekerja sama orang lain, tapi hari ini saya mempekerjakan orang lain. Dan memang jualan pisang, tapi ingat, pisang itu ketika kita merubahnya bisa jadi emas, Pak. Tergantung bagaimana cara kita menginovasikannya. Saat ini toko pisangnya sudah ada 100 kota Indonesia dan udah ada di Malaysia juga. Itu dan valuasinya juga cukup banyak, cukup tinggi sekarang. Dan kopi pun sama, sekarang udah mau masuk ke bisnis FMCG. Mari ceritakan dulu, PT Pisang itu produknya apa sih? Gitu. Kalau saya sudah browsing sih, teman-teman tapi belum tahu ini. Coba apa sih PT Pisang itu, Pak? Jadi waktu itu setelah bekerja 1 tahun di Suzuki Indomobil, kembali lagi Pak, hasrat challenge saya tertantang untuk jadi seorang pebisnis Pak waktu itu. Jadi saya resign waktu itu dan saya memutuskan untuk berjualan 1 gerobak Pak waktu itu. Jadi gerobak pertama saya itu di daerah Jakarta Pusat, saya sendiri yang jaga, saya sendiri yang dorong sama tim saya 2 orang waktu itu. Kemudian udah mulai membaik 1 tahun 2017 itu omset sebulan itu bisa 3 jutaan lah waktu itu. Jadi harapannya waktu itu dengan omset 3 jutaan kita bisa gedekan lah omsetnya waktu itu. Tapi ternyata nasib bercerita lain. Gerobak itu hilang dicuri orang Pak waktu bulan puasa. Oh. Ya. Dan waktu hilang akhirnya saya benar-benar bingung nih apakah saya akan kembali kerja lagi atau kembali berbisnis. Karena waktu itu saya sempat mikir, wah kayaknya saya nggak direstuin sama Tuhan untuk melakukan sebuah shifting dari seorang profesional ke entrepreneur. Tapi ya namanya Ari Pak, kalau namanya Ari bukan Ari namanya Pak, kalau nggak struggling Pak. Saya tipikal fighter Pak, jadi saya berjuang, kemudian saya bikin proposal bisnis, marketing plan, kemudian saya bikin pitch deck, saya mulai research pelan-pelan, R&D, kemudian bikin product planning, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengirim proposal tersebut di beberapa calon investor dan ternyata kenalah satu partner terbaik saya saat ini yaitu Kaisang Pangarep, putra dari Pak Jokowi. Tertarik dengan proposalnya dan kita kembangkan bersama-sama. Kebetulan memang waktu itu saya tuh nggak bisa sendiri Pak. Saya memang proper di bidang offline marketing. Jadi keahlian saya di brand strategic dan marketing offline. Tapi digital marketing itu ahlinya adalah Mas Kaisang Pak. Jadi saya kolaborasi dengan dia. Saya dapat ilmu digital marketing dari dia, kita sharing, kita discuss, hari kita R&D selama 6 bulan. Waktu itu beliau di Singapura, saya di Indonesia, kita R&D tiap hari, kita coba inovasi antara, kita singkong apa pisang nih, karena sebenarnya sama-sama. Kenapa memilih pisang? Karena pisang itu nggak ada musimnya Pak. Dari Januari sampai Desember semuanya jenis pisang tumbuh. Jadi sepanjang tahun ada, sepanjang tahun database atau supply chain-nya juga aman gitu loh, database penjualnya, database vendornya aman gitu loh. Jadi kita memutuskan untuk pisang, 6 bulan kita R&D, akhirnya jadi, dan waktu itu karena saya sudah punya pengalaman dalam mengembangkan dealer, Pak, konsepnya hampir sama. Kita kembangkan waktu itu franchise. Di 1 tahun waktu itu saya jalan keliling karena saya udah nggak kerja, saya fokus di situ. Saya terapkan branding strateginya, kemudian rebranding multiplikasi produknya, kemudian kami rapikan juga untuk packaging dan lain-lain. Itu pelan-pelan kita mulai rapikan, akhirnya setahun saya buka
60 cabang waktu itu. Dan tahun kedua Produknya bentuknya apa, Pak? Pak Ari, nugget, pisangnya seperti nugget. apa? Jadi Oh, nugget. nugget. Ya, jadi kita transformasi jadi bentuk frozen, Pak, nugget. Jadi model pisangnya itu bukan pisang goreng biasa namanya. Dia model Ya. pisangnya nugget dan dia bisa ceritanya gini. Dulu belum bisa frozen karena kemampuan kita belum sampai ke sana. Dan di tahun kedua akhirnya kita bergabung dengan salah satu perusahaan namanya GK dan Capital. Dan sekarang nama perusahaannya GK Hebat dan itu perusahaan Mas Kaisang juga di dalam sebagai mayoritasnya. Dan dari perusahaan GK Hebat ini saya juga di situ selaku direktur marketing, kita kembangkan lagi dan diakselerasi lah Pak sekarang. Dari mulai pisang goreng biasa, jadi pisang nugget yang kotak, sekarang jadi pisang frozen. Dari 60 cabang, sekarang udah 100 cabang, sekarang udah punya pabrik sendiri, produksi sebulan bisa 1 juta piece pisang Pak, 1 juta piece pisang. Dan kita jalur distribusinya ke seluruh Indonesia, dan sekarang nggak fokus hanya di pisang, sekarang ada ternak kopi, ada yang ayam, kemudian ada keripik juga siap mas yang akan siap masuk ke seluruh Alfamart dan Indomaret, ternak kopi pun demikian, sudah masuk ke beberapa outlet juga, ada 33 outlet di seluruh Indonesia, dan rencananya akan pivoting, growth hacking, bisnis FMCG, fast moving consumer good, kita juga target itu penjualan selama 1 tahun itu kurang lebih 240 juta botol lah Pak. Jadi berawal dari kecil, sekarang jadi besar. Oke. Dari ide Mas Ari dari awal kehilangan gerobak, ternyata di balik itu ada berkah, Mas Ari ya. Jadi kalau gerobaknya tidak hilang, mungkin tidak akan kenal sama Mas Kaisang. Jadi karena gerobak hilang, mengajukan sebuah proposal, maka diterima oleh Mas Kaisang, kemudian berkembang. Nah, pisangnya ini bahan bakunya pisang apa, Mas Ari? Jenis pisangnya pisang apa? Langsung dari petani pisang, Pak. Petani pisang Indonesia, jenis pisangnya itu kita pakai Sunpride, Pak. Oh, Sunpride. Jadi sekarang udah bekerja sama, ya, udah bekerja sama. Nah, itu kalau di Indonesia produksi Sunpride itu di mana perkebunannya, Mas Ari? Kebetulan di Gunung Sewu, Pak. Gunung Sewu di ya. Daerah, ya. Jadi Daerah dari Jawa. segi supply-nya itu banyak ya, Mas Ari ya. Kalau supply harus dari Pak. Dulu atau punya perusahaan sendiri? Ya. Atau punya perkebunan sendiri? Sekarang lagi kita develop Pak, untuk perkebunan kita lagi mau akuisisi juga, bikin perkebunan sendiri. Jadi di awal-awal kita memang pisang itu masih dari Lampung vendor, cuma kita harus berpikir market cap Pak. Kalau cara berpikir itu ada dua Pak, kita mau berpikir secara capital mechanism atau market mechanism. Kalau kita itu perusahaan harus market cap Pak, jadi pikirannya harus besar. Karena kenapa? Kita bisa berhasil membuat satu ekosistem di mana kita punya hulu ke hilir, dari mulai perkebunannya, kemudian pisangnya, kemudian punya perusahaannya, punya jalur distribusinya, punya vendornya, itu adalah suatu sistem besar yang akan membawa kita ke perusahaan yang besar juga. Jadi pikirannya harus besar. Jadi ketika kita berpikir besar, apa yang akan kita lakukan semuanya pasti mengarahkan ke tindakan yang besar juga. Jadi kembali lagi dari kita sendiri. Karena menurut saya, if you never try, you will never know, Pak. Ketika kita nggak berani mencoba untuk menjadi orang besar, kita akan tahu seberapa besar kemampuan kita ke depannya. Kayak gitu. Great. Nasihat yang terbaik untuk kita. Jadi Pak Ari sudah mulai menguasai mulai dari supplier, mulai dari sektor hulu sampai ke hilirnya. Jadi menguasai supply chain dari pisang ini. Alhamdulillah. Nah, pisang ini ternyata ada sudah mulai diekspor Pak ke luar negeri Pak. Dari sudah Pak. Pisang ini. Kebetulan di Malaysia kita sudah punya pabrik sendiri di Malaysia. Kemudian juga Malaysia bisa ekspor ke beberapa negara yang kira-kira memiliki demand yang bagus, tapi pada saat pandemi ini kita stop dulu lah. Karena kita fokus ke pivoting tadi yang saya bilang, beberapa bisnis fokus ke save life yang lebih lama, Pak Agus. Karena menurut kami untuk sustainable, saat ini kan survival mode nih Pak. Kita berbicara survival mode. Nah, kalau menurut saya survival mode itu bisa kita kalahkan dengan sustainable mode. Gimana caranya membangun bisnis yang sustain. Nah, saat ini kita berusaha membangun bisnis yang sustain, makanya kita buat pisang itu frozen bisa tahan sampai 6 bulan Pak. Kopi bisa tahan sampai 1 tahun. Jadi itu merupakan transformation dengan teknologi pangan, dengan teknologi yang Pak Ari kembangkan sekarang 6 bulan dan cita-cita ke depan nanti roadmap-nya akan sampai 1 tahun, Pak ya. Jadi frozen langsung setelah seperti nugget, Pak ya, tinggal digoreng saja begitu. Betul, udah di vakum, mungkin bisa diekspor keluar juga nanti ke depannya. Jadi mengkonsumsinya nanti adalah dengan cara digoreng gitu, Pak ya? Iya. Digoreng. Memungkinkan dibakar nggak, Pak? Dibakar aja nggak? Just a good idea. Maybe next time kita akan coba improve untuk
pisang bakar. Karena orang banyak juga tertarik dengan pisang bakar ya Pak ya. Jadi setelah di frozen itu mungkin selain digoreng juga apakah memungkinkan dibakar begitu. Oke. Si Pak Yes. Arif. Jadi Pak Arif sudah mulai mengembangkan dari pisang. Kemudian Yes. ceritanya yang ternak kopi itu apa? Kok namanya depannya ternak seperti ternak begitu ya? Nah, itu Yes. PT Ternak Kopi itu apa Pak Arif? Dari Ternak Kopi Indonesia itu juga salah satu member of GK Hebat. Jadi Ternak Kopi which is slang to terenak Pak. Jadi kopi terenak. Kopi Ternak terenak. terenak. Oke. Ya, ya. Jadi kita Oh, berusaha. oke. Ternaknya terenak maksudnya ya? Ya, Iya, iya, betul. iya. Which is slang to Iya, terenak. Jadi iya. itu sebenarnya kreatif Oke, content slang. marketing aja dan kita berusaha untuk membangun positioning. Ketika orang minum, apa Mm-mm. sih ternak ini? Kayak Pak Agus tanya kan. Berarti Pak Agus itu Ya. udah masuk ke unsur AIDA-nya. Attention, interest, desire, and Ah, action kan. Tinggal saya atur aja betul. gimana caranya Bapak bisa beli. Jadi sebenarnya memang Ah, kalau kita bicara ternak kopi itu sengaja dibuat biar orang penasaran kok namanya ternak kopi, gambarnya sapi lagi ya kan. Padahal ah. itu bukan sapi Pak, Iya, gambarnya biji kopi, kemudian daun kopi, itu disambung-sambungkan menjadi gambar sapi. Jadi ternak kopi ini gambar waktu itu sapi. memang saatnya kita kita mulai untuk action plan berikutnya yang seperti saya bilang plan do check act. Ketika saya sudah melakukan sesuatu saya pasti evaluasi dan saya melakukan improvement dan correction action. Nah Improve. correction action saya harus melakukan improvement ke bidang yang berbeda tapi masih F&B gitu loh. Contohnya di beverage, kemarin kan di food and beverage. Jadi kenapa demikian? Karena kita lihat pertumbuhan kopi di Indonesia luar biasa sekali. Menurut data Mintal memang sampai bahkan jutaan ton Pak, puluhan juta ton saat ini di Indonesia datanya dan itu merupakan potensial atau market share terbagus buat para pemula untuk melakukan waktu itu dan memang kita nggak minta-minta ya pandemi ini semua membuat perusahaan F&B mengalami penurunan penjualan sampai 30% dan ketika kita bisa bertransformasi, kita bisa fokus ke sales oriented kita ya, saya rasa kita masih bisa survive. Tapi Ternak Kopi masih survive Pak, masih sustain juga dan kita akan pivot, kita akan launching di November nanti, doain teman-teman semuanya. Mudah-mudahan program atau launch product Mayor Change dari Ternak Kopi bisa berjalan sukses di November. Oke, Pak Ari, bentuk dari ternak kopi itu apa? Produknya apa? Dibentuk Kalau apa itu dikemas dalam bentuk apa? RTD, Pak, ready to drink. Oh, ready to drink. Oke, ready to Yes. drink. Brands-nya namanya ternak kopi. Jadi siap langsung diseduh dengan air panas, Ya, sudah bisa dikonsum gitu langsung Pak ya. bisa Ternak, dikonsum. ternak. Ya, mungkin sambil promosikan Pak. Apa sih keunggulan dari ternak kopi ini Pak? Jadi, Rasanya atau bahan bakunya atau bagaimana Pak? jadi buat teman-teman adik-adik semua yang kira-kira punya bisnis, berpikirlah secara unique selling point atau unique selling proposition. Sang pisang mempunyai kebedahan dengan produk lain, pisang goreng biasa menjadi pisang goreng nugget, ternak kopi dari ternak kopi dari kopi espresso dia cold brew Pak. Cold brew it mean punya benefit atau value added itu satu dia bisa meringankan penyakit jantung atau meringankan resiko penyakit jantung, kedua Parkinson, kemudian dia juga meningkatkan mood atau energi di pagi hari. Kalau cold brew itu udah menjadi lifestyle di luar negeri Pak. Orang semuanya pengen cepet, pengen dapat kopi yang punya benefit, itu mereka minum cold brew. Cuma di Indonesia ini perlu memang strategi branding yang sangat-sangat kuat sekali, sangat-sangat impresif sekali untuk membangun itu. Karena di negara kita ini belum terlalu banyak orang yang aware tentang produk ready to drink. Kalau di luar negeri itu udah, tapi ya kita nggak akan menyerah karena kita akan coba masuk ke emotional bonding mereka, gimana caranya kita create strategi marketing atau communication yang bagus sehingga mereka mengerti bahwa cold brew itu memiliki manfaat jauh lebih banyak dibandingkan kopi-kopi lainnya yang seperti bilang tadi. Oke, I see. Jadi ini perlu ada suatu pemberian apa itu namanya learning kepada konsumen, Pak ya, konsumer Yes, of kita ya, course. produk knowledge itu seperti apa. Nah, oke, ternak kopi sedang berkembang dan nah ini yang menarik nih bagian terakhir tentang perusahaan Bapak ini adalah GK Hebat atau PT Harapan Bangsa kita disingkat jadi Ya, GK Hebat. Apa sih Pak ini bisnis dari GK Hebat ini? jadi Bisnisnya apa saja Pak? Oke, jadi GK Hebat itu adalah perusahaan akselerator, Pak. Perusahaan akselerator Oke Pak Ari? UMKM. Ya. Perusahaan akselerator UMKM. Jadi Oh. GK Hebat yang membantu untuk mengakselerasi Sampisang, Ternak Kopi, Yang Ayam, Siap Mas, Enigma, dan beberapa brand yang dibawanya nanti. Sekarang saat ini udah ada 800 UMKM yang mendaftar di www.gkhebat.com dan kita ada sayembara atau kompetisi di akhir tahun nanti yang beruntung bisnisnya yang bisa di scale up nanti akan mendapatkan pendanaan 200.000 US, nggak gede, cuma 1,4 miliar per tahun. Kita Wah, akan gede kasih Pak. ke kecil Pak dibandingkan yang sekarang lagi hype kayak kopi kenangan 1 triliun, kemudian kopi jadi jiwa Oh, 200 M ya dibanding
Kalau kita ini memang fokusnya bukan ke F&B yang kekinian banget, tapi lebih ke Halo Pak Ari. UMKM. Kita nggak terlalu fokus ke F&B yang sangat kekinian, tapi lebih ke UMKM, Pak. Teman-teman yang punya bisnis baru, punya potensi jual bagus, udah 6 bulan udah bagus, kita kembangkan dia. Misalnya dia nggak punya produksi, kita bisa bantu untuk produksinya, kita kenalkan sama jaringan kita di pabrik-pabrik. Kemudian dia di manajemen supply chain-nya bermasalah vendor untuk database suppliernya itu mungkin dia merasa mengalami hambatan untuk ketersediaan stok, itu juga kita bisa bantu. Manajemen marketing juga kita bisa bantu, manajemen sales kita bisa bantu, manajemen accounting, finance, kemudian merapikan manajemen berantakan, rebranding, packaging, multiplikasi produk, dan yang paling terpenting pendampingan modal, Pak. Karena kebanyakan orang mengeluh karena nggak ada modal. Tapi sebenarnya modal itu adalah alternatif terakhir. Karena yang paling terpenting adalah kemauan untuk membuat pitch deck yang bagus, traction yang bagus, bisnis plan yang bagus, marketing plan yang bagus, dan yang paling terpenting gimana mereka bisa memproyeksikan bisnis mereka sehingga bisa menjadi bisnis yang untung ke depannya. Nah, itu UMKM-UMKM yang kita lagi rapikan sekarang. Jadi BK Hebat itu adalah perusahaan akselerator, mengembangkan UMKM, membantu pemerintah meningkatkan entrepreneur-entrepreneur Indonesia baru, membantu UMKM secara personal juga, dan membantu Indonesia ini lebih baik dan membantu UMKM itu lebih baik untuk mencapai tujuan yang bersama nantinya. Oke Pak, kalau begitu Pak, benefit dari GK Hebat ini apa Pak? Jadi setelah mengakselerator dari UMKM ini, manfaat atau profit bagi GK Hebat apa Pak yang didapat? Ya, selalu ada feedback ya pastinya. Dan memang ketika sudah diakselerasi itu kita sistemnya joint venture Pak. Jadi kita ada sistem royalty. Oke. Mereka akan Joint masuk member venture. kita, tapi ya mereka akan masuk ke member kita, tapi nanti ketika sudah menyatu dengan perusahaan kita, member of GK Hebat, itu akan ada royalty pastinya. Angkanya nggak gede, lebih ke membantu untuk operation aja sih sebenarnya. Oke, bisa ceritakan Pak beberapa perusahaan yang sekarang melejit dengan binaan dari GK Hebat Pak, diakselerator oleh GK Hebat ini? Beberapa perusahaan apa Pak? Itu Sampisang Indonesia dari 70 sekarang udah mau 100 lebih Pak. Udah dirapikan semua, sekarang sudah punya pabrik sendiri, kemudian produksi yang tadinya cuma berapa ya, paling 300 ribuan per bulan, sekarang udah bisa 1 juta piece per bulan. Kemudian ternak kopi yang tadinya hanya bisa jual 40 ribu, 60 ribu botol per bulan, sekarang kita lagi mau masuk tahap ke jutaan, bahkan puluhan juta botol per bulan, karena udah masuk ke modern trade dan general trade ya Pak ya. IDM dan Alfa, Indomaret itu kan total outletnya ada 30 ribuan lebih. Kemudian Siap Mas juga sekarang ada di seluruh 10 ribu outlet Siap Mas, itu udah dikembangkan juga. Kemudian yang ayam kita, restoran ayam fried chicken, itu sekarang lagi mau scale up di 100 cabang di 3 tahun ke depan. Ada Enigma Bootcamp juga, perusahaan digital company, IT programmer atau IT bootcamp, membangun programmer. Nah, buat teman-teman IT ya Poltek Pos yang bingung nanti mau kerja di mana, boleh gabung ke Enigma, nanti kita bimbing, nanti kita salurkan ke perusahaan-perusahaan. Wah, suatu tawaran yang menarik ya. Mungkin dari adik-adik mahasiswa yang mempunyai ide-ide bisnis yang menarik, karena tadi dari Prodi D3 Manajemen Marketing Management dan D4 Marketing Management suka bikin ini suatu proposal entrepreneur lah, begitu kewirausahaan, mungkin bisa diajukan ya Pak ya ke GK Hebat nanti, mungkin ada ide yang bagus yang bisa ditangkap oleh Pak Ari ya. Pak Ari ini saya lihat Pak Ari ada foto yang hebat ini, foto dengan Pak Presiden Jokowi Widodo ya. Itu pada acara apa itu Pak Ari? Ya, memang waktu itu juga sering sih Pak discuss juga saat ketemu, juga nggak sering banget sih ketemu, cuma memang ketika ketemu juga discuss juga mengenai pengembangan, karena pada saat pertama juga ditanya mengenai pengembangan UMKM, kemudian apakah ini produk di luar negeri sustain atau gimana. Jadi Pak Jokowi itu sangat luar biasa sekali, karena dia mau sampai ke bawah dan mau tahu kondisi UMKM kita seperti apa, anak muda sekarang perkembangan seperti apa, lagi hype atau, karena gini Pak, bisnis itu ada 3 tahap Pak. Jadi ada tahap hype, kemudian tahap lifestyle, dan tahap budaya. Nah, ketika bisnis kita atau bisnis teman-teman UMKM ini udah masuk ke tahap hype, itu biasanya 1 tahun pertama. Nah, tahun kedua, ketiga itu masuk ke tahap lifestyle, dan tahun ke-6 sampai tahun ke-10 itu masuk ke tahap budaya. Bedanya apa? Kalau hype itu hanya coba-coba. Hanya coba-coba karena penasaran. Kalau lifestyle itu dia pengen beli pisang goreng tapi yang di lidahnya itu kira-kira yang kekinian atau yang tradisional. Tapi kalau tahap budaya itu orang kalau mau makan pasti nyari ayam, kalau nggak daging.
Itu tahap budaya Iya. namanya. Contoh misalnya nasi goreng itu udah jadi budaya orang Indonesia, bubur ayam udah jadi budaya Iya. Indonesia. Jadi itu banyak kita discuss juga, kira-kira arahnya kemana nih di era 4.0 digitalisasi ini, apakah semua bisnis akan offline? That's why dia bertanya begitu, karena ada yang namanya cloud kitchen Pak sekarang, ghost kitchen. Jadi semua orang bisa berusaha sekarang tanpa harus bikin restoran Pak. Caranya Oke, Pak adalah Ari, bekerja sama dengan rumah-rumah. Pak Ari, Punten, saya ini Ya, dulu, stop dulu sebentar. Pak Ari, ini karena ya, waktunya tinggal 8 menit, jadi Pak Ari ya. punya sebuah door prize yang sangat menarik ini. Mungkin ini saatnya Waktunya untuk nggak cukup membagikan ya door Pak prize ya. ini. Silakan. Iya, Pak. Mungkin, Oh, bicara dengan mungkin Pak Ari mungkin harus 3 jam ini. next time Jadi mungkin nggak harus lewat kerasa, Zoom, sudah hampir 1 jam. I see. Harus lewat Zoom. Kami nanti undang Pak Ari sebagai guest lecturer di Polytechnic Post untuk memberikan apa itu namanya insight baru kepada mahasiswa kami. Pak Ari, Oke, silakan Pak Ari. Silakan Pak oke, Ari. oke. Syaratnya gampang. Jadi harus follow dulu Poltek Pos Indonesia, kemudian follow Instagram saya Ari5888, follow Eka Seluler. Karena ini sebenarnya dari partner saya sponsor juga Pak. Biasanya kalau saya seminar dapat sponsor juga. Jadi Oke. kemudian nanti pertanyaan saya yang saya coba berikan ke forum dijawab di komennya saya di IG saya aja. Jadi nanti saya bisa Oke. cek Pak. Jadi pertanyaannya Sebutkan simpel lagi saja. IG-nya. IG Pak Ari itu adalah @ARIE. IE 5888. Oke. Ya. Oke. Silakan lanjutkan Pak Ari. Lanjutkan. Pertanyaannya simple tapi jawabannya harus kena ya. Kenapa di era industri 4.0 saat ini, oke, kenapa di era industri 4.0 saat ini, digital way itu menjadi sangat important atau sangat penting sekali. Jadi digital way itu, kalau kita berbicara mengenai digital way itu sangat banyak sekali. Ada marketing digital, ada search engine optimization, ada landing page, ada Instagram, ada social media, ada publisher, ada YouTube ads, ada social media ads. Itu sangat banyak sekali. Kenapa itu sangat penting di saat sekarang ini? Dan di masa pandemi ini tuh mengapa itu sangat penting? Jadi jawaban yang terbaik nanti saya akan sortir jadi 5 jawaban dan saya akan undi secara live nanti di IG story saya minggu depan. Oke. Jadi pertanyaannya saya ulangi. Di era IA 4.0, digital way, mengapa sangat penting sekali? Oke. Jawab dengan jawaban yang paling bagus. Begitu nanti Pak Ari akan seleksi ya Pak Ari ya. Oke. Baik Pak Ari, di bagian terakhir ini Pak Ari tolong berikan closing statement, pesan untuk adik-adik mahasiswa yang sedang studi bagaimana supaya menjadi wira swasta, kemudian bagaimana juga pesan untuk calon mahasiswa baru untuk masuk ke Poltek Pos, serta pesan untuk Poltek Pos sendiri untuk meningkatkan mutunya. Silakan Pak Ari, 3 hal. Silakan closing statementnya. Yang pertama, untuk menjadi seorang entrepreneur itu jangan dipaksakan, jadi mulailah untuk belajar dulu di perusahaan-perusahaan yang menurut kalian. Jadi passion itu muncul dengan sendirinya. Jadi ketika harus bekerja di perusahaan, ambillah ilmu yang sebanyak mungkin. Dan ketika memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, kalian harus berani melangkah dan berpikir out of the box. Jadi itu untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan yang kedua, buat teman-teman yang di Poltek Pos, Poltek Pos sangat bagus sekali karena membagikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, terutama dari sisi basicnya ya, kedisiplinan, dasar-dasar marketing, dasar-dasar IT, dasar-dasar logistik. Semua bisnis besar berawal dari fondasi yang kuat, jadi perlu mempelajari mengenai dasar-dasar dalam berbisnis. Kemudian yang ketiga buat Poltek Pos, mungkin bagi saya waktu itu kuliah di manajemen marketing, mungkin memperdalam kembali di manajemen bisnis lebih ke ilmu marketingnya, karena di bisnis itu marketing dan sales ada ujung tombak Pak. Ujung tombak, dan menurut saya yang paling terpenting juga selain marketing dan sales adalah new wave marketing, digital marketing. Jadi perdalamlah untuk pembelajaran mengenai digital marketing, karena di era industri 4.0, 5.0 maybe, nanti ke depannya kita akan sangat-sangat sering bertemu dengan yang namanya sosial media, publisher, YouTube ads, kemudian sosial media ads, dan OOH, either itu apapun itu, semuanya pasti digital way. Jadi sekali lagi buat teman-teman Poltek Pos, teman-teman walaupun yang bukan dari Poltek Pos, ingat selalu ada peluang di setiap tantangan. If you never try, you will never know. Ketika kamu nggak berani mencoba, kamu nggak akan tahu. Dan what are you thinking it will happen? Apa yang kamu pikir itu akan terjadi. Dan tetap semangat, beranilah melangkah. Karena ketika kamu tidak berani melangkah, kesempatan itu akan diambil orang lain untuk menjadi sukses. Jadi, jadilah sukses sekarang, dan salam digital hebat luar biasa. Wah, luar biasa, hebat sekali. Thank you very much Pak Ari.
Kami sangat mengapresiasi sekali atas kehadiran Pak Ari pada Sapa Alumni thank you. kali ini. Thank you. Karena kami tahu bahwa Pak Ari sangat sibuk sekali. Jadi di segala kesibukannya masih lagi meeting. Coba lihat tuh, lagi meeting, di belakangnya ada sekretarisnya nungguin. Nah, lagi meeting begini. Itu lagi meeting. Itu juara waktu itu yang saya bilang yang di yang Yamaha juga, yang juara 2 Yamaha Marketing Idea. Sekarang dia punya perusahaan IT, kita mau kolaborasi. Oke, sip. Salam buat teman-teman, sukses terus untuk Pak Ari, dan tentu sekali kami tunggu nanti nasihatnya Pak Ari dan untuk kemajuan Poltekkes. Billahi wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Yes. Thank you. Thank you very much Pak Ari. Thank you.